Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan minggu ini kita bisa bertemu lagi kuliah manajemen strategik. Lagi sekolah. Baik, saya akan share ini ya. Nah, tolong dilihat ya. Ini untuk perumusan strategi. Jadi bagaimana sih kita merumuskan strategi? Kemarin kita sudah belajar di awal-awal tentang SWOT. Bagaimana sih SWOT itu ya? Strength, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih membuat perumusan strategi. Ya, jadi harus dirumuskan. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam merumuskan sebuah strategi? Itu yang akan kita lakukan sekarang. Ya. Sekarang kita lihat dulu apa sih makna dari strategi. Nah, yang kita lihat di sini makna strategi adalah merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Ya, menurut Chertow. Strategik berarti menjalankan strategi dengan perencanaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. Ya, berarti menjalankan dengan perencanaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. Lalu poin kedua, mungkin akan lebih mudah kita memahami konsep strategik dari pendapat Ohmae. Menurut Ohmae, berpikir strategik akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif. Ingat ya, penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada berpikir secara mekanik dan intuisi. Jadi kesimpulannya adalah mana strategik adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Nah, jadi gini, makna strategi itu melakukan kegiatan aktivitas dengan cara berbeda. Saya contohkan seperti ini. Putri mau naik ke lantai 6. Ya. Lantai 6. Teman-temannya naik tangga ke lantai 6 di kampus itu melalui tangga biasa. Ya, karena tangga akselerator misalkan mati. Nah, di sini Putri melakukan strategi supaya cepat nyampe ke atas seperti apa? Putri melakukannya dengan strategi. Nah, jadi strateginya apalah? Putri menunggu di depan lift, menunggu dosen di depan lift supaya bisa naik ke lantai 6. Ditunggu aja. Datanglah dosen, naik ke lantai 6. Ya. Sampailah dengan strategi apa? Pendekatan dengan dosen yang mau naik ke lantai 6 karena yang punya akses untuk naik lift adalah kan dosen. Bu, saya ikut ya. Nah, itu adalah strategi melakukan kegiatan aktivitas dengan cara berbeda dari yang lainnya. Itu namanya strategi. Ya, Putri ya. Nanti udah teman-temannya udah naik tangga ngos-ngosan. Putri, kok lu cepet nyampe sih? Pakai strategi dong. Strateginya deketin dosen, bisa naik lift. Nah, itu namanya strategi. Begitu ya, Anjar ya. Jadi strategi itu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari yang lain. Dengan tujuan yang sama. Itu strategi. Ya. Sekarang strategi lain, contoh. Kalau orang lain membuat
tulisan dengan mengetik, tak mengetik ya. Nah, berpikir lain, berpikir strategi. Gimana ya supaya ngetiknya cepat dan hasilnya sama. Lalu melakukan sesuatu aktivitas strategi yang berbeda. Contohnya dengan cara menggunakan aplikasi yang namanya apa tuh namanya, transkripsi instan. Ya, kamu tahu nggak transkripsi instan? Aplikasinya. Tiara nanti coba dicek di Play Store-nya, download namanya transkripsi instan. Ya. Nanti di situ ada, kalau kita ngomong udah langsung terketik ya gitu ya. Nah, itu kan strategi. Nah, itu yang saya maksud strategi. Jadi melakukan kegiatan, aktivitas dengan cara berbeda. Kalau orang lain kan ngetik ya lama, tok. Nah, itu namanya kerjanya tidak dengan strategi. Tapi kalau dengan strategi, dia melakukan dengan aktivitas berbeda. Dengan cara apa ya? Berpikir nih strateginya. Wah, pakai aplikasi inilah. Nah, itu. Jadi kalau misalkan mau merekam dengan langsung diketik, ada aplikasinya namanya transkripsi instan. Atau mungkin kalau di WA itu juga ada kan, begitu ngomong langsung berbentuk ketikan ya. Nah, itu kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan aktivitas yang berbeda dari biasanya. Itu namanya strategi. Begitu ya. Tiara ngetik panjang banget. Kalau Anjat tinggal ngomong aja. Strategi adalah langsung keluar tulisannya. Nah, itu langkah yang itu namanya strategi. Begitu ya. Paham ya sekarang ya? Ya. Jadi kalau kegiatan biasa itu namanya bukan strategi, ya. Kegiatan yang gitu. Maksudnya yang terbiasa. Tapi kalau strategi itu kita melakukan untuk tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Itu strategi. Begitu ya. Paham ya sekarang ya dasarnya. Sekarang kalau misalkan kita dalam melakukan aktivitas, dalam satu hari kita harus menyelesaikan, seperti contoh kita harus bayar air, bayar listrik, bayar telepon, atau bayar apa saja yang harus dikerjakan, dan itu harus selesai. Nah, bagaimana kita strateginya? Gitu ya. Begitu juga kalian kalau dalam bekerja kan ada strategi supaya cepat gimana nih? Supaya begini atau begitu, nah ada strategi. Nah, dalam satu hari ini kita runut dulu lah. Kita runut dulu pekerjaannya. Jadi memilah-milahnya seperti ini ya. Kalau kamu banyak pekerjaan, itu dirunut dulu pekerjaannya. Jadi dikelompokkan. Kelompokannya lebih penting, biasa saja, atau boleh tertunda kan begitu ya. Tolong dikelompokkan gitu kalau dalam melakukan hal-hal seperti apa ya, runutnya. Dan lalu dirunut lagi. Ini harus kapan, ini harus kapan, ini harus kapan. Nanti diulang. Lalu di strateginya apa? Kalau harus bayar seperti biasa, umumnya kita harus bayar itu, bayar ini kan seperti datang ke mana, ke tempat-tempat pembayaran seperti kantor pos ataupun Indomaret atau apapun itu ya. Sekarang kamu berpikir strategisnya apa? Apa ya caranya supaya saya bisa melakukan hal urutan ini? Lalu dipilah lagi. Mana yang bisa dibayarnya dengan aplikasi, mana yang bisa dibayarnya dengan m-banking, mana yang bisa dibayarnya bisa dititip. Nah, itu kita pilih lagi. Oh, ini bisa dititip nih untuk bayar ini. Oh, ini bisa pakai m-banking. Oh, ini bisa ke sini. Nah, itu namanya melakukan langkah strategi ya. Jadi dalam suatu urutan kegiatan itu kita bisa selesai dengan strategi. Begitu ya. Ya, Anjar ya, saya kira udah paham semua. Jadi begitu ngurutnya. Jadi kalau Anjar dihadapkan dalam satu pekerjaan yang banyak, gitu ya, tolong dirunut dulu, dipilah dulu. Penting, sangat penting, biasa saja, atau boleh ditunda. Ini bisa diselesaikan dengan apa? Datang atau seperti apa? Nanti penyelesaian strateginya. Nanti dibuat tahap strateginya langsung itu. Kalau untuk melakukan pekerjaan yang satu, kita harus apa? Pekerjaan yang dua, kita harus berbuat apa? Nah,
Jadi yang terpenting adalah melakukan strategi gitu ya. Sekarang kalau kamu tahu nggak aplikasi yang matematika, ya kan? Yang pakai rumus itu di foto udah langsung kelihatan kan? Nah itu kan kita melakukan langkah strategi dibanding harus ngitung manual gitu, gitu ya. Paham ya? Sekarang kalau kita mau ini mau minta pendapat orang, kalau cara lama adalah bertanya kepada satu orang satu. Kita berpikir strategis, membuatlah link, nggak usah harus bertanya. Nah itu namanya melakukan perbuatan atau melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda, begitu ya. Nanti kelihatan. Nah di sini jadi kesimpulannya, tolong saya bisa memanfaatkan definisi ini untuk berpikir kalian dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi bisa melakukan strategi. Jadi intinya strategi ya, melakukan cara yang berbeda dari yang biasanya. Sekarang Tiara atau bisa cerita nggak dari yang saya simpulkan dari strategi apa yang sudah dilakukan? Siapa yang mau ini? Kenapa, Pak? Siapa yang mau bercerita apa yang saya sampaikan definisi inti tadi? Adakah yang pernah melakukan itu dari cara yang berbeda yang biasanya? Adakah pengalaman yang mau diceritakan? Paling ini doang Pak, yang tadi kan biasanya kalau UTS atau UAS ngetik manual gitu di WPS. Nah, kalau Tiara caranya pakai ya gitu, apa sih namanya? Ngobrol. Bukan aplikasi Pak, di HP bawaannya udah ada. Oh gitu. Melakukan Di, itu ya. di pengaturan keyboardnya, jadi tinggal ngomong aja kayak VN, terus nanti dia langsung ngetik manual gitu. Ya, itu kan artinya aktivitas Tiara dengan cara yang berbeda dari yang biasanya, dari yang lain. Ada lagi nggak pengalamannya kalau dalam bekerja? Ingat ya, langkah berbeda dari yang biasanya, aktivitas itu namanya strategi. Tapi kalau yang biasa aja itu bukan strategi. Gitu. Kamu kalau mau UTS, UAS mesti bayar antrian panjang gitu. Gimana caranya supaya cepat seperti apa gitu. Panjang bawa-bawa itu kan nggak efektif juga kan. Strategi lagi yang digunakan. Oke ya, intinya gini ya, tahu ya. Strategi itu apa? Nah, sekarang saya akan menyampaikan tahapan untuk merumuskan strategi. Ya, ini tahapannya. Establishment of vision, mission, and goals. Goals. Langkah ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Jadi kita sebelum melakukan strategi, tahapannya itu tentukan dulu tujuan awal, tujuan tingginya itu apa di atasnya itu, ya. Mencakup misi dan maksud ya tujuan. Tujuannya apa sih? Kalau yang tadi saya contohkan, misalkan Tiara misinya adalah pekerjaan untuk menyelesaikan tugas, itu misinya. Nah, itu kan lalu itu ini langkah pertamanya, kita tentukan dulu apa sih yang harus kita targetkan, apa sih ke depannya. Nah, dibuat dulu tuh. Saya harus A, saya harus B. Nah, kalau dalam perusahaan itu saya harus untung. Saya harus sejahterakan karyawan, itulah. Kita buat itu dulu tahapannya, rumusannya. Lalu yang kedua adalah apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan benar, dengan sebenarnya? Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Nah, ini setelah kita membuat misi, maksud, dan tujuan organisasi, langkah kedua kita lihat dulu, tengok ke belakang, strategi masa lalu itu sudah benar atau tidak, sudah sesuai atau belum, sudah tepat atau belum. Nah, kalau sudah tepat, ya boleh dilanjutkan. Tapi kalau belum, berarti perlu adanya perbaikan.
Eh, contohnya lagi, misalkan dalam berorganisasi, ini kemarin kan di kelas ini semuanya harus ikut organisasi di 2019. Awal pembentukan organisasi sebelumnya adalah kita nyusun program kerja itu setelah terbentuk. Sekarang kita rubah strateginya. Kalau nanti dibuat dulu kepanitiaan baru bentuk program kerja, lama. Terang strateginya apa? Nah, ini yang perlu diperbaiki dan dianalisis. Oh, ini tidak begitu bagus kalau begitu. Berarti kita rencanakan dengan strategi yang baru apa? Dibuat lebih awal dulu itunya, draftnya. Draft program kerja, draft ADART, dan lain sebagainya. Dibuat dulu. Lalu setelah dibuat, lalu kan bisa langsung dirapatkan. Nah, di sini saya mau tanya nih yang berorganisasi. Di sini Tiara pemanah ya? Kenapa, Pak? Tiara komunitas pemanah ya? Atau siapa di sini? Banyak, Pak. Oh, banyak. Oke, siapa yang mau bercerita? Tujuan, maksud, dan organisasi dari pemanah. Apa? Lina bisa jelaskan? Dibuat nggak itunya? Tujuannya? Maksud? Nggak tuh, Lina. Tujuan. Kalau secara tertulis mah nggak ada, Kalau Pak. tertulis sih enggak ya, Pak ya. Cuman Oke. Nah, sekarang tidak visi tertulis. misi Yang tersirat apa? yang tersirat ya berbagi, peduli, dan juga amanah gitu. Nah, kan Ada filosofinya. Asik, filosofinya apa tuh? artinya kan hanya sebagai Ya. kumpul-kumpul. Kita punya misi ke depannya apa. Nah, ini harusnya terbentuk supaya nanti Lina, Tiara, dan teman-teman dalam melakukan aktivitas ini berlanjut walaupun sudah lulus. Ini loh tujuan kita. Oke, sekarang saya mau tahu nih. Oke, nanti sudah mulai ini harus sudah tertulis nih. Tiara dan Lina dan teman-teman. Ini semua komunitas semua, Pak, di sini. Belum sosialisasi untuk rekrutmen anggota, Pak. Ya, Fatma ikut pemanah juga. Fatma ikut pemanah hatimu. Jadi gini Tiara, ini ketuanya siapa di sini? Tuanya Rafli, Pak. Oh, Rafli. Sekretaris dan anggotanya semua ada nggak di sini? Tiara jadi apa? Saya anggota biasa, Pak. Nah, nanti begini ya, gini maksud saya. Kalau ini berhenti di 2019, organisasi pemanah ini ya, komunitas, itu tidak akan turun ke bawahnya kalau hanya sebatas di situ saja. Kalian lulus, tidak akan turun-temurun. Sebaiknya seperti apa sih misi kita dan maksud tujuan organisasi? Sekarang nih saya mau tanya nih, visinya apa nih tujuan organisasi dibentuk ini? Kira-kira apa? Bapak, bedanya visi sama misi itu apa sih, Pak? Wah, berarti nggak ikut kuliah. Nggak ikut kuliah. Kayak sama aja gitu, visi Oh, sama enggak, beda ya. Anjar, coba aja jelaskan bedanya visi sama misi. Kalau yang saya pahami, kalau visi itu jangka panjang. Dalam langkah jangka panjangnya itu apa. Terus kalau misi itu jangka pendek, jadi tahapannya itu apa aja. Gitu. Jadi punya visinya, misinya itu apa aja yang harus dilakukan secepatnya. Nah, begitu Tiara. Jadi gini, kalau visi itu panjang Tiara. Misalkan nih, visi pemanah, apa sih namanya? Pemanah apa sih? peduli dan amanah, singkatan pemanah. Oh, pemanah itu peduli dan amanah. Saya kira manah ini pakai busur. Benar nggak sih pakai busur pemanah itu? Enggak, Pak. Jadi Enggak, pemanah Pak. itu singkatan dari peduli dan amanah. Disingkat pemanah gitu. Saya pemahaman saya adalah pemanah itu pemanah yang pakai busur. Sumpah ini baru tahu sekarang. Jadi kamu itu latihan pakai panah gitu. Enggak, Pak. Oh begini, berarti visinya apa? Visi ke depan ya. Pemanah apa tadi?
dan amanah. Peduli dan amanah. Peduli dan amanah. Nah, berarti visinya apa? Begini visinya. Pada tahun 2030 menjadi komunitas yang Terbesar dikenal di oleh Indonesia masyarakat. Gitu misalkan seperti itu. Oh iya. Masyarakat umum dan kampus misalkan. Jadi komunitas terbesar di Indonesia gitu, Pak. Ya bisa terus di dalam kegiatan sosial. Itu misi ya. Visi ya, Tiara ya. Lalu misinya apa untuk sampai ke sana? 1, merekrut menyelenggarakan kegiatan tahunan atau harian, bulanan seperti apa? 2, mensejahterakan anggota. Lalu 3, itu namanya misi, Tiara. Merekrut anggota-anggota baru untuk berkelanjutan dalam kegiatan ini. Itu dikumpulin, misi itu 1, 2, 3, begitu. Nah, adakah yang sudah dibuat seperti itu dalam komunitasnya? Sudah belum, Lina? Nah, maksud saya, kenapa ini harus dilakukan dan dipraktekkan supaya kamu akhirnya belajar, begitu loh, belajar paham dari aplikasi dari pelajaran ini bisa diterapkan ke komunitasnya, begitu. Kira-kira apa tujuannya? Kalau sudah saya sampaikan seperti ini. Isinya apa? Siapa yang mau jawab, Lin? Siapa yang mau jawab? Bertanggung jawab. Enggak, Pak. Saya nanya sama Lina, siapa yang mau jawab? Oh, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ara dulu, ntar lanjutin. Kalau untuk visi kedepannya sih yang pernah diomongin, kita mau komunitas kita itu masuk ke internal kampus gitu, Pak. Itu visi untuk kedepannya kemarin-kemarin. Nah, untuk sekarang kan itu alhamdulillah udah tercapai, udah masuk ke internalnya kampus. Nah, kalau suara Tiara ada nggak, Pak? Oh, dengar dengan jelas dan merdu. Atau Bapak kayak diem aja, jadi kirain nge-lag. Saya justru terkesima dengar suaranya. Nah, itu untuk visi kedepannya. Yang pertama, yang baru dibahas, yang baru diobrolin gitu, Pak. Ingin masuk ke internal komunitasnya kampus. Itu misi berarti tahapan itu. Apa tuh, Pak? Itu sebenarnya dari awal bikin komunitas itu, visi kedepannya itu. Oh, sekarang visinya udah tercapai berarti Ya, kalau udah masuk. Nah, lalu buat lagi visi yang akan datang lagi. Nah, buat lagi, nanti tahapannya apa? Kan sampai ke internal kampus apa yang kemarin yang sudah dilakukan? 1, mengajak anggota kampus atau apa kan gitu ya. Iya. 2, 3 gitu. Saya juga punya organisasi namanya Mantan. Saya punya itu kumpulan namanya Mantan, komunitas Mantan. Rencananya saya mau buat visi tertulis di dinding kampus ini, Mantan. Yang merasa. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Misi adalah tahapan-tahapan untuk mencapai visi. Ya. Dalam garis pendeknya seperti inilah. Kamu mau lulus S1 ekonomi syariah, itu visi kamu lulus dengan nilai yang baik. Misinya apa? 1, belajar yang rajin. 2, rajin masuk kampus. 2, 3, rajin mengerjakan tugas. Itu namanya misi ya, Tiara. Yang kayak gitunya. Oke, paham ya? Sekarang bisa dibedakan ya. Jadi nggak ada sama aja visi dan misi. Ya. Nanti pemanah ini harus buat itunya rangkaian apa sih tujuan akhirnya gitu.
Ya, Pak. Karena nanti kalau sudah masuk komunitas kampus kan rekrutmennya tidak terbatas oleh, sekarang kan banyaknya 2019. Apakah ada mahasiswa lain selain 2019? Belum, Pak. Belum Karena ada. Berarti harus seperti apa yang dilakukan untuk mencapai itu? Tiara atau siapa boleh merekrut yang baru masuk ke kemana itu? Itu ya. Ternyata singkatan. Saya kira tiap minggu latihan kamu memana aja gitu. bukan, Pak. Kalau visi misi mantan sedang saya pikirkan ini strateginya. Mantu-mantu yang rupawan, wis, nggak salah. Kok Bapak tahu sih, Pak? Pemanah punya ini nggak, identitas nggak? Seperti lambang atau apa gitu, punya nggak? Kalau lambang ada, kalau kayak kartu tanda anggota gitu belum ada, Pak. Nah itu adalah, itu kan apa, diidentifikasi ya, strategi yang belum, yang itu tidak ada, berarti harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki supaya yang sekarang berjalan kan ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Lakukan strategi untuk memperbaiki. Apa yang kurangnya? Mungkin Tiara tahu dengan teman-teman gitu. Ya nanti bisa kan identitasnya dengan lambang, bikin baju atau apa gitu. Nanti saya juga mau bikin ini supaya saya ini diterima sebagai anggota mantan. Kirain biar inget mantan, Pak. Kenapa Tiara? Biar pas aku nostalgia kali. Nah, tidak, tidak. Atau nanti bikin organisasi barisan para mantan. Baik, selanjutnya tahapan perumusan strategi yang ketiga adalah langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi dari dahulu bekerja. Jadi tiap tahun itu ada evaluasi, menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Sebuah diagnosa dapat diambil dari berbagai faktor. Berikut, efektivitas organisasi, proses organisasi, dan kinerja organisasi. Lalu dari langkah ini ya, dari langkah 1 sudah tetapkan visi, langkah 2 ini memperbaiki, menganalisis strategi sebelumnya, baik atau tidak. Nah, langkah ketiga adalah kita melakukan evaluasi dari strategi terdahulu. Kira-kira, saya balik lagi nih, kita nggak berpikir jauh untuk mendiagnosa yang lebih jauh seperti yang lain-lain. Kita yang dekat dulu deh. Organisasi yang dekat dengan kita, organisasi mahasiswa. Atau organisasi yang paling banyak di sini misalkan pemanah, misalkan komunitas. Nah seperti itu kan kita sudah berjalan ya. Tiara udah berjalan berapa lama? Dari 2019, Pak. 2019 berarti udah 2 tahun. Nah adakah strategi yang harus dievaluasi dari 2 tahun ke belakang untuk memperbaiki organisasi itu? Adakah? Nah, berarti kan ada, pasti ada kekurangan, ya enggak? Nah, kekurangan itu strateginya apa yang akan dilakukan untuk menutupi kekurangan itu? Sudah ada Kak di dalam pikiran kalian? Ada nggak ya? Enggak. Temput. Di sini berapa orang sih yang jadi pemanah ini? Di dalam grup ini? Banyak, Pak. Nah, coba sebutkan yang ada di sini, Tiara. Ada Teh Putri Nurhasana, Diana Putri, sama Lina Faina. Oh, Nida enggak Nida? Sama Teh Fani. Enggak, Pak. Fatma masuk golongan mana, Fatma? Golongan mantan, Pak. Oh, berarti di sini ada golongan mantan, ada pemanah ya?
Wah, ini Pat Mama, ini golongan gagal move on. Tidak. gagal move on. Gagal move on. Lagi. Ini bahaya nih. Gagal move on ini bisa berkelanjutan menjadi penyakit kronis. Start. Terus dulu. Di sini yang punya kegiatan selain kampus dalam kegiatan lain apa saja? Ada nggak dalam organisasi di luar? Ada, Pak. Siapa? Jadi apa? Lina, Kasey. Terus? Saya HMI. Terus? Aedoy, PMII. Cudori Hasan maksudnya. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan ke organisasi sebelumnya. Ya, nanti ini belajar berpikir dalam berorganisasi, dalam berpikir strategis. Ya. Oke, selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah sasaran adalah tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Beberapa pertanyaan tentang sasaran yang diperlukan seorang manajer. Jadi ada sasaran jangka panjang, ya. Lalu ada yang disebut juga dengan sasaran jangka pendek. Kalau sasaran jangka panjang berarti dia harus jauh ke depan 5-10 tahun yang akan datang. Sasaran jangka pendek itu merupakan sasaran jangka panjang yang mendukung berjalannya suatu organisasi. Jadi turunan rincian dari kegiatan untuk mencapai jangka panjang. Ya. Jadi begini. Saya mau tanya nih. Kamu kenal Indomaret sama Alfamaret sejak usia berapa? Sejak SD. SD kelas? Kelas 4 kalau saya mah, Pak. Oke. Kalau Diana tahu Indomaret sejak kapan, Diana? Dari bayi. Sekarang Putri tahu Indomaret, Alfamart? Dari SD, Pak. SD. Terus masuk mall sejak kapan? Dari SD. TK, Deng. TK udah masuk SD, udah masuk mall ya? Iya. Oke. Atau di Makanya sini suka ada yang belanja. tidak pernah di sini ada nggak yang tidak pernah masuk mall? Saya, Pak. Oh, siapa tuh? Beneran itu. Bohong. Jadi begini, saya akan menguraikan seperti ini. Dulu kalau mau belanja seperti barang-barang garam, beras, minyak, gula, itu harus seperti biasanya kita ke warung ya. Ke warung lalu dilayani oleh pedagangnya. Sekarang berubahlah kondisi itu dengan adanya pasar modern. Sekarang belanja itu sayuran sampai jengkol sampai kangkung itu ada di mall besar, ya. Dibuatlah itu gimana ya caranya supaya ini orang belanja itu nyaman, tidak becek, lalu dibuatlah mall di dalamnya isinya sayuran, daun kangkung gitu dan sebagainya. Yang awalnya di mall-mall itu sebenarnya tidak ada dan sekarang ada. Dan itu hanya di mall-mall besar seperti Hero atau Naga atau lain-lain sebagainya. Nah, di situ ada Alfamart, ada Indomaret. Kalau orang harus belanja jauh ke mall besar, itu kan perlu waktu, perlu jarak. Nah, Indomaret, Alfamart ini, dia lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Dia masuklah ke gang-gang buat toko-toko kecil gitu.
dibuatlah toko-toko kecil di samping kita. Nah, sekarang dulu yang kita biasanya belanja dilayani, kita mendapatkan suasana yang berbeda dengan masuk tempat belanja seperti itu. Sekarang kalau masuk kita sudah lihat barangnya, harus sudah ada harganya, langsung di mana dibayar gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan yang berbeda dari yang biasanya. Nah, itu mungkin kalau emak-emak kamu, ibu-ibu kamu kan mungkin dulu seperti itu ya. Sekarang kan udah berbeda. Nah, ini berarti ada pemikiran antara strategi jangka panjang dan jangka pendek. Gitu. Nanti lama-lama mungkin warung-warung biasa akan tergusur juga oleh keadaan itu dengan kenyamanan belanja dengan yang lebih modern yang seperti itu. Sekarang kan lebih didekatkan. Lalu kalau mau nongkrong di tempat makan itu biasanya 7-Eleven ya dulu ya, sekarang udah bangkrut ya. Orang itu lebih seneng dongkrong sambil minum kopi, merokok gitu ya, ngobrol, kongko-kongko dan segala macam. Nah itu lalu peluang itu dimanfaatkan oleh Alfamart dan Indomaret yang sekarang sudah mulai ada kursi, mejanya di depannya. Sekarang juga di dalamnya kan dulu ya, mungkin kamu juga tahu lah. Beberapa tahun ke belakang itu dia tidak ada yang namanya langsung seduh di tempat gitu ya. Kayak tidak menyiapkan air panas dan segala macam. Nah, sekarang kan sudah mulai tuh. Sudah ada kursinya di depan, tempat ngobrolnya ya. Menyiapkan air panasnya yang di dalam gitu kan sudah ada. Nah, berarti dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang diinginkan masyarakat gitu ya. Seperti apa sih pengennya? Nah, ini jadi membaca peluang memanfaatkan dari ini yang ada. 7-Eleven kan akhir bangkrut karena apa? Karena mahal, karena itu dan segala macam. Jadi kalau itu berarti dia melakukan ATM, tahu nggak ATM? Ambil, tiru, modifikasi. Ambil, tiru, modifikasi. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung kalau dalam melakukan sesuatu ingin melakukan hal sama tapi beda. Caranya dengan ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Gitu. Kamu mau buat apa sih? Oh, saya mau buat seperti si A tuh, kayak begitu. Tapi jangan sama. Caranya apa? Ya ATM, ambil, tiru, modifikasi. Seperti apa sih maunya gitu. Jadi kalau dari awal kita membuat emang kan agak rumit ya, mencari yang baru. Nanti dari situ mulailah ada sesuatu yang baru, emang awalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau nonton TV ya. Nonton TV itu kan dulu pakai antena dan segala macam. Sekarang TV udah macam-macam, ada TV Android, Smart TV dan segala macam ya. Nah, ini kan awalnya dari TV biasa, lalu diambil, ditiru, dimodifikasi. Sekarang handphone pun sudah ada dalam bentuk TV. Namanya TV Android, semuanya ada di situ. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini sekarang saya mau bertanya lagi. Ini kan sudah dipelajari ya minggu lalu di awal-awal. Nah, langkah selanjutnya perumusan strategi itu dengan menganalisis SWOT. Ya, sekarang saya mau tanya nih yang hadir. Putri masih ingat nggak? Kalau untuk internal itu apa aja sih dalam SWOT itu yang didefinisikan dalam internal? Apa Putri? Kalau internal itu kayak kekuatan sama kelemahannya, Bapak. Ya, betul. 100. Nida, kalau eksternal apa Nida? Wah, Nida lagi masakan mie.
Tiara, apa Tiara? Peluang dan ancaman, Pak. Oke, sekarang kita aplikasikan dalam organisasi ya. Sekarang saya mau tanya nih yang berorganisasi di sini. Kita skup kecil dulu ya. Yang ada di depan mata kita itu anggap aja organisasi kumpulan pemanah. Kira-kira kekuatan pemanah apa ya? Ayo, bisa jawab nggak? Punya kekuatan nggak lembaganya, organisasinya? Kekuatannya Kalau kelemahannya banyak ya? kekuatannya memiliki rasa empati yang tinggi. Ah iya, apa-apa benar. Kelemahannya? Kelemahannya Eh, sering berbeda pendapat gitu, Pak, kelemahannya. anggotanya sedikit. Kelemahannya paling di bagian ini apa tuh namanya? Bagian actionnya aja gitu, Pak. Nah, Kadang nggak sesuai sama briefing atau gimana sama. oke. Jadi perumusannya kalau kita sudah tahu kekuatan, kelemahannya, kita lakukan strateginya untuk memanfaatkan kekuatan lalu memperbaiki kelemahan. Sekarang balik ya, tadi kan kelemahannya itu ya. Kelemahannya adalah tadi apa? Tiara? Kelemahannya di susah Pak bilangnya. Enggak, barusan apa yang tadi Bagian disampaikan? pelaksanaannya gitu Pak, di Ya. actionnya. Oh, jadi actionnya berkurang. Nah, lalu langkah apa untuk menutupi kelemahan itu? Nah, begitu nanti dibuatnya seperti itu apa? Paling kan kalau kelemahannya itu kadang tuh pas acara orang-orangnya nggak datang. Banyak yang nggak datang gitu anggota pemanahnya. Nah, cara strateginya dalam menutupi itu semua, jadi di salah satu anggota tim pemanah itu dia manggil temennya buat nge-backup kita gitu, Pak. Ya, betul. Jadi ada begitunya ya. Kalau kamu punya kelemahan atau punya kekuatan, jadi ada langkahnya yang diambil seperti yang tadi dikatakan. Ini contoh kecil aja ya kita berbuat mengimplementasikan dalam organisasi kecil. Gitu. Nidah, suami punya kelemahan? Kelemahan apa ya? Nggak tahu. Baik, saya ulangi lagi. Jadi kalau kekuatan itu dan kelemahan itu dilihatnya dalam diri sendiri, organisasi sendiri, perusahaan sendiri. Kalau peluang dan ancaman itu datangnya dari luar, dari eksternal. Ya. Ancaman atau peluang itu datangnya dari luar. Jadi melihatnya seperti itu kalau Jusunnya. Kekuatan kita A, B, C. Kelemahan kita A, B, C. Peluang itu datangnya dari luar. Kalau kita punya kekuatan sebagai seorang desainer, bisa. Peluangnya apa? Ada peluang untuk menjadi desainer luar negeri, pengumuman. Nah, itu peluang namanya. Ancamannya apa? Banyak desainer-desainer muda yang sudah mulai aktif. Nah, itu ancaman. Ya ancaman gitu ya. Lalu ancamannya lagi, kalau sebagai seorang desainer hanya dengan mengandalkan tulis tangan, ya kelemahannya dengan tulis tangan. Sedangkan ancamannya desainer-desainer baru itu dengan menggunakan teknologi, seperti menggambar tuh dengan komputer dan segala macam. Dulu orang border itu dengan mesin jahit. Sekarang ancamannya dari luar apa? Teknologi. Dengan komputer orang sudah bisa membordel, sekali bordel itu jalan bisa 20 potong ya. Itu adalah merupakan ancaman dari luar. Nah, seperti itulah. Jadi tolong disesuaikan antara kekuatan dan kelemahannya berkorelasi dengan peluang dan ancaman. Begitu ya. Ancamannya Fatma
banyak pesaing-pesaing misalkan untuk si dia. Menyambung. Oke, lanjut. Kita lihat ini yang berikutnya ya, share berikutnya. Oke. Oke, tolong dimengerti ya, SWOT ini apa. Nanti dia bisa jadi skripsi kalau SWOT. Yang selanjutnya adalah, nah ini yang selanjutnya adalah, ini apa ya? Yang kelima, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah membuat keputusan strategik adalah elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi. Berdasarkan analisis ini, keinginan manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan kompetitif. Sekarang saya apa ya? Kalau dalam fakultas agama Islam atau ekonomi syariah itu punya kekuatan apa? Bisa jawab? Kekuatannya saya melihat adalah pengetahuan spiritual religius yang sangat tinggi. Itu kekuatannya. Yang kedua, kedekatan kekeluargaannya lebih erat. Kedekatan dosen dengan mahasiswa lebih erat. Itu sepertinya kekuatan. Sekarang saya bisa lihat nama-nama di sini. Si A, Lina, dan sebagainya gitu ya. Saya bisa lihat ini namanya si ini. Itu kekuatan bagi ekonomi syariah yang dengan jumlah sedikit, itu merupakan kekuatan. Tapi coba misalkan lihat di prodi lain yang jumlah mahasiswanya banyak. Apakah si dosen bisa mengingat satu persatu orangnya? Malah justru jadi kelemahan. Begitu kan? Nah, kelemahan dalam kita sebagai yang masih sedikit mahasiswa, kelemahannya apa? Yaitu perumahannya mahasiswa dikit. Yang kedua, kalau dalam membentuk suatu organisasi orangnya tidak cukup sehingga yang ditunjuk adalah itu lagi, begitu ya. Itu kelemahan, kekuatan. Begitu ya. Nah, yang terakhir di dalam langkah perumusan strategis itu harus ada namanya keputusan. Nah, tentunya keputusan ini diambil setelah melakukan tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. 1, 2, 3, dan 4 tadi yang sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ada 3 cara penting dapat memperoleh keuntungan kompetitif, yaitu biaya kepemimpinan, diferensiasi, dan fokus pada segmen pasar yang tertib. Nah, jadi langkah terakhir itu adalah membuat keputusan. Keputusannya lanjut atau move on. Gitu. Lanjutkan dengan yang ada atau cari yang baru. Mempertahankan yang ada atau cari yang baru keputusannya. Ini artinya luas. Artinya mempertahankan strategi yang baru atau mencari strategi yang baru. Setelah itu baru ketuk palu. Nah, setelah ketuk palu, lakukanlah itu. Kalau ini keputusan salah mengambil, tentunya akan berdampak sekali kepada kelanjutan kegiatan. Ya. Jadi begitu ya Fatma ya. Baik, dari rangkaian 6 tahapan tadi masih ada sebenarnya yang baru, cuma saya tidak ngasih banyak dulu supaya menyerap dulu lah, supaya menyerap dari tahapan yang tadi 6 tadi. Nah, saya kira untuk slide-nya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.